Indonesia menempati posisi pertama dalam hal kehilangan hutan akibat penambangan. Ngutang iya, korupsi iya, cabut subsidi iya, naikin pajak iya, SDA dikeruk aja. Rakyat sejahtera aja tidak. Tanda-tanda negara akan bangkrut. Ya kita kan semua di Indonesia nih diiyakan. Buka pertambangan iya, ambil utang baru iya, naikkan pajak iya. Pokoknya iya kan aja semua kata Indonesia nih. Love hutang, love riba. Ini negara nggak jelas, cinta riba. Lop, kata Fajar Nugraha. Harta karun bahan baku nuklir uranium ditemukan tersimpan di Melawi, Kalimantan Barat. Ini pemerintah paling suka yang kayak gini. Sekejap lagi ini dikeruk lagi. Berharga mana, emas ke uranium? Jangan takut lah tambang di Indonesia ini banyak. Habiskan aja semua satu negara nih dengan pertambangan. Bank Dunia beri hutang baru dan hibah 34,65 triliun rupiah untuk lapangan pekerjaan hingga energi bersih di Republik Indonesia. Indonesia jadi negara nomor 1 yang kehilangan hutan akibat tambang. Bank Dunia menyetujui paket pembiayaan gabungan terdiri dari utang baru dan hibah senilai 2,128 miliar US dollar atau sekitar 34,65 triliun rupiah. Kurs Indonesia 16.285 rupiah per dolar Amerika untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses energi bersih di Indonesia. Wih, menurut data WRI, World Resources Institute, Indonesia menempati posisi pertama dalam hal kehilangan hutan akibat penambangan dengan total 369.356 hektar hutan yang hilang selama periode 2001 sampai 2020. Tapi katanya kan memang Indonesia mau buka lahan baru, mau membabat habis hutan seluas 2 pulau Jawa. Selama 20 tahun terakhir ini, Indonesia kehilangan sekitar 1,4 juta hektar hutan, lebih dari 2 kali luas Jakarta. Dan kerusakan ini tidak hanya menghancurkan pohon, tetapi juga mencemari udara dan air serta menggusur tanah adat atas nama pembangunan. Macam di Bekasi, sekarang Bekasi itu terancam kena TBC, sakit jantung, stroke paru-paru, karena udaranya ini udah berpotensi beracun, Dampak buruknya terasa pada lingkungan dan kehidupan masyarakat yang seringkali menjadi korban kebijakan yang merugikan. Reformasi dan investasi yang kami dukung dengan paket pembiayaan gabungan yang berjumlah lebih dari 2 miliar USD mendukung pelaksanaan prioritas utama pemerintah dan memajukan tujuan Bank Dunia untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses pada energi Indonesia yang merupakan salah satu perekonomian terbesar dan paling dinamis, kata Manuela V. Vero, Wakil Presiden Bank Dunia Asia Timur dan Pasifik. Baguslah kalau Indonesia ambil hutang baru, jadi kan tinggal dinaikkan aja pajak ke masyarakat. Nak naikkan sampai berapa persen, Rakyat ini dah susah, cari kerja susah. Baru-baru ini nih ada buka lowongan tuh dekat Jepang sampai 800.000 pekerjaan. Tapi orang Indonesia yang boleh bekerja dekat sana cuma 200.000 aja, sedangkan penganggurannya lebih dari 7 juta. Beda. Engkau nih tak beriman berarti. Tunggulah Fufafa di dunia nyata nih buka lowongan sampai 19 juta lowongan kerja. Ngutang iya, korupsi iya, cabut subsidi iya, naikin pajak iya, SDA dikeruk aja. Rakyat sejahtera aja tidak, kata Aldin. Dijawab sama Ronis, lengkap sudah, tinggal nunggu waktunya aja. Dijawab lagi sama Arsyad, tanda-tanda negara akan bangkrut. Dijawab lagi sama ABCD. Harus dipin nih komentar abangnya. Ya kita kan semua di Indonesia nih diiyakan. Buka pertambangan iya, ambil utang baru iya, naikkan pajak iya, cabut subsidi masyarakat iya. Pokoknya iya kan aja semua kata Indonesia nih. Alhamdulillah negara kaya dengan sumber daya alam. Ini hutangnya bejibun. Aneh memang. Love hutang, love riba. Ini negara nggak jelas, cinta riba. Lop, kata Fajar Nugraha. Kerja. Harta karun bahan baku nuklir uranium ditemukan tersimpan di Melawi, Kalimantan Barat, potensi sebesar 24.112 ton. Ini pemerintah paling suka yang kayak gini. Sekejap lagi ini dikeruk lagi. Dikeruk sama warga Cina. Itu emas, ini uranium. Berharga mana, emas ke uranium? Sekarang kan permintaan yang banyak ini kan buat nuklir kan, uranium tuh lah. Dalam dokumen RUPTL 2025 sampai 2034, Kalimantan Barat tercatat memiliki beragam sumber daya energi macam tenaga air, biomasa, biogas, batu bara, hingga uranium dan thorium yang menjadi bahan baku energi nuklir.
Mereka yang utang, rakyat yang bayar, kata One Day Remoy. Kalau engkau tak mau tinggal di Indonesia dan tak mau bayar pajak, ya udah engkau keluar dari Indonesia ini. Kasih orang-orang peluang yang mau tinggal di Indonesia. Tak siapa-siapa lah yang mau tinggal kat Indonesia. Survei Indonesia ni ada yang cakap, hutang Indonesia ke luar negara tu kalau dibagikan ke rakyatnya beban negara ni, satu orang warga Indonesia tu membebani hutang 35 juta. Kan baru 35 juta per orangnya beda, belum 35 miliar kan? Indonesia nih kaya beda, jangan takut hutang-hutang nih, pasti dia orang bayar. Kalau dah kiamat tak sempat bayar macam mana? Dikubur kat alam akhirat tu macam mana nanti? Ya bilang aja lah, tak sempat nak bayar dah kiamat. Terus orang-orang yang baru lahir ni, bayi-bayi baru lahir dapat hutang 35 juta, 35 miliar juga. Bayi baru lahir tuh tak termasuk hutang negara beda, dia ini generasi baru. Kan kalau dibebankan ke seluruh rakyat Indonesia, aku cakap 35 juta, sak-sak bayi baru lahir pun dapat tu 35 juta beban hidup dia. Buat bayi-bayi yang baru lahir di Indonesia di bulan Juni 2025. Kalau kalian nonton video ini di tahun 2045, estimasi umur kalian itu sekarang sudah 20 tahun. Jadi di tahun 2045 ini kira-kira berapa hutang negara Indonesia ini? Komen dekat bawah. Jangan takut lah tambang di Indonesia ni banyak. Tapi kalau sempat sebelum tahun 2045 tambang di Indonesia ini dah habis, macam mana beda? Indonesia jadi negara miskin lah, tak punya sumber daya alam. Tapi solusinya macam mana menurut kau beda? Indonesia kirimkan aja pekerja ke Malaysia, kita suruh dia kerja dekat Malaysia. Sisanya, kau mau tahu tak sisa yang mana? Sisanya yang mana? Kita tunggu aja negara mana yang mau menampung rakyat Indonesia. Tampung nih maksudnya tampung bekerja ke tampung hidup? Semua-semua lah, tampung hidup sekalian kerja. Kau nak hidup aja tak kerja, pakajang nanti kau. Orang Indonesia ini bukannya tak mau kerja beda, tapi lapangan pekerjaannya tak ada. Orang Indonesia banyak bekerjanya di sektor informal. Iya, macam jadi kurir, jadi pedagang kaki lima macam gitu kan. UMKM. Ya pedagang kaki lima lah tau. Meski menunggu penyempurnaan regulasi dan kajian kelayakan, langkah ini menandai keseriusan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi masa depan. Jadi Indonesia ini lagi mengkaji ada tambang uranium di Kalimantan Barat, dan ini mereka sudah memastikan ini itu banyak potensinya untuk masa depan kita semua beda. Jadi pemerintah pusat nih lagi mikirin kita sebagai rakyat Indonesia. Wahai warga Kalimantan Barat yang tak tahu kalau sebagian listrik di Kalimantan Barat itu masih disuplai dari Sarawak Malaysia, komen dekat bawah. Baguslah beda kalau misalnya Kalimantan Barat ini disuplai listrik dari Sarawak Malaysia. Berarti kita ini tak perlu bikin pembangkit listrik di Kalimantan Barat. Negeri yang kaya tambang emas, nikel, sawit dan lain-lain, tapi hutangnya banyak di mana-mana, kata Sepri. Indonesia ini bukan hanya pertambangan beda, pulau pun banyak. Macam sengketa 4 pulau tuh antara Sumatera Utara dengan Aceh. Sekarang ini udah diklaim kalau 4 pulau itu punya Aceh, padahal 4 pulau tersebut memang di wilayah Aceh dari dulu. Kan sekarang juga Presiden Indonesia ni dah cakap kalau itu tuh punya Aceh 4 pulau tuh. Siapa nak lawan Presiden Indonesia? Makanya beda, sekarang nih Kalimantan Barat nih ada potensi tambang uranium nih. Jadi marilah kita masyarakat Indonesia sama-sama mendorong pemerintah untuk membuka pertambangan uranium ini di Kalimantan Barat. Jadi semakin banyak pertambangan dibuka, terbuka juga banyak lowongan kerja. Kau tahu dari mana kalau pertambangan tuh dibuka, membuka lowongan kerja? Ya kita berusaha dulu lah untuk rakyat Indonesia. Engkau mau sampai selamanya Indonesia ini kerja di luar negeri jadi TKI, jadi babu-babu kayak gitu? Engkau mau rakyat Indonesia selamanya kayak gitu? Sekarang PMIC bukan TKI. Oh iya, pekerja imigran. Pekerja migran. Oh ya, pekerja migran Indonesia. Manfaatkan betul-betul beda potensi tambang yang ada di Indonesia. Habiskan aja semua satu negara nih dengan pertambangan. Udah ngutang berpuluh-puluh triliun pun 19 juta kerja yang dimaksud oleh salah satu pemuda dari Solo belum tentu ada, kata Nazir. Dijawab sama Skorges. Yang tua ngomong 8 juta, yang muda 19 juta. Gak ngerti yang tua janji buat siapa, yang muda buat siapa. Kalian semua yang tak beriman kepada Fufafa di dunia nyata, cabut korang semua dari Indonesia. Indonesia ini tetap mengharapkan Fufafa di dunia nyata, menciptakan lowongan pekerjaan 19 juta manusia. Fufafa di dunia nyata. Buat bayi-bayi yang baru lahir di bulan Juni tahun 2025, kalau korang nonton video ini di tahun 2045, udah ada belum 19 juta lapangan pekerjaan? Dan Fufafa di dunia nyata tuh jadi apa sekarang di tahun 2045 di dunia nyata?
Kok komen dekat bawah. Buat kalian bayi-bayi yang baru lahir di bulan Juni 2025 di Indonesia. Di tahun 2045, kalian semua harus beriman kepada Fufafa di dunia nyata. Engkau ni nak ciptakan sekte Fufafa ni, Ceh. Sekte baru, agama baru nih. Bukan agama beda, tapi kita nih maksudnya masyarakat Indonesia nih harus yakin kepada Fufafa di dunia nyata. Fufafa, yang maju tetap Singapura. Majulah Singapura. Jaya, jaya, jaya. Kerja, pokoknya kerja. Nggak tahu kerja apa aja. Pokoknya kerja.